Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami akan mempresentasikan PKM kami yang berjudul Smartphone Bag. Ya, berikut ini dari kelompok 1 nama-nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Handika, yang kedua ada Fitrah, yang ketiga ada Agista, dan yang keempat ada Yoga. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang. Saat ini sedang marak-maraknya masyarakat bersepeda. Akan tetapi masih banyak yang kesulitan untuk menempatkan gadget atau smartphone karena tidak tersedia tempat untuk penyimpanannya. Padahal smartphone ini tersebut sangat penting. Sehingga kami mengenalkan produk smart bag ini untuk memudahkan masyarakat untuk bersepeda. Bersepeda merupakan salah satu jenis olahraga yang cukup menguras keringat. Untuk mengabadikan momen dan untuk memenuhi kebutuhan instastory, sosial media, atau apapun itu, tentunya pesepeda ingin membutuhkan yang namanya tempat HP pada sepedanya. Dengan adanya smartphone bag ini diharapkan mampu menarik perhatian konsumen agar membeli produk ini, karena di masa sekarang kita tidak bisa lepas jauh dari yang namanya smartphone. Ya, selanjutnya adalah karakteristik produk atau karakteristik smartphone bag. Yang yang pertama itu, smartphone bag ini ukurannya maksimal untuk HP adalah 6,5 inci, dan yang kedua di dalamnya itu ada lapisan busa yang dapat melindungi HP, dan bahannya ini anti air, dan juga support untuk touchscreen. Ya, berikut ini adalah produk kami saat dipasang di sepeda. Ini contohnya. Dan ini merupakan proses jasa penjahit dan proses packaging. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fitra Aisyah dengan NIM 2017-310658. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu analisis SWOT yang terdiri dari 4: kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Kekuatan dari produk kami, yang pertama, kualitas produk yang kami berikan yaitu menggunakan bahan anti air. Yang kedua, harga yang kami berikan juga terjangkau sehingga mudah untuk dimiliki. Yang ketiga, desain produk yang bervariasi dengan berbagai jenis patch yang lucu. Dan yang terakhir, produk kami mudah dibawa ketika bersepeda. Selanjutnya, kelemahan. Kelemahan dari produk kami, yang pertama, kami masih menggunakan jasa jahit untuk membuat produk itu sendiri. Yang kedua, bahan baku yang kami gunakan dan produksi terbatas. Hal ini dikarenakan kami masih belum berani untuk membeli bahan baku yang terlalu banyak. Dan yang terakhir, warna yang digunakan untuk produk kami hanya satu warna. Selanjutnya, kesempatan. Kesempatan dari produk ini, yang pertama, dapat digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Yang kedua, dalam memasarkan produk, kami memanfaatkan media sosial yang ada saat ini seperti Instagram, Facebook, e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Dan juga mengenai hal tersebut, kami dapat memperoleh kesempatan atau peluang pangsa pasar guna menarik customer untuk membeli produk kami. Dan yang terakhir ada ancaman. Ancaman dari produk kami adalah yang pertama, perbandingan harga bahan baku yang agak mahal karena kami hanya membeli bahan baku sedikit dan terdapat produk pengganti lain yang lebih terjangkau harganya. Yang kedua, daya saing dengan kompetitor dengan produk yang sama akan tetapi lebih bagus lagi, dan minat serta kebutuhan konsumen menurun. Hal ini dikarenakan tren yang terjadi sering berubah-ubah. Selanjutnya yaitu gambaran umum rencana bisnis. Usaha yang kami pilih pada awalnya terbentuk karena melihat banyaknya orang yang gemar membawa HP atau smartphone pada saat goes, akan tetapi masih banyak yang kesulitan untuk menempatkan HP atau smartphone itu sendiri. Dan sebagian orang tidak suka membawa tas kecil atau tas lempang pada saat bersepeda. Sehingga kami membuat produk smartphone bag
yang mana berguna untuk memudahkan masyarakat pada saat bersepeda. Smartphone bag ini merupakan tempat handphone atau smartphone yang dapat digunakan ketika bersepeda. Smartphone bag ini juga aman dan tidak perlu takut diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab ketika bersepeda. Hal ini dikarenakan smartphone bag ini dipasang di bagian setir sepeda sehingga kita dapat menjaga handphone atau smartphone kita walaupun kita tidak memegangnya. Selanjutnya yaitu strategi marketing mix. Yang pertama ada produk. Produk yang kami buat memiliki kualitas yang terjamin bagus, yang mana kami menggunakan bahan baku anti air. Yang kedua ada price. Untuk satu buah smartphone bag, kami membandrol dengan harga 30.000 yang didasarkan pada pertimbangan bahan baku yang telah digunakan, tingkat kesulitan dari segi bentuk, ukuran, dan pertimbangan lainnya. Dengan demikian diharapkan dapat menghasilkan produk yang bisa diterima oleh masyarakat dan bisa mencapai laba dengan maksimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Agista Priscilia Anggraini dengan NIM 693 akan melanjutkan. Selanjutnya adalah price. Untuk satu buah smartphone bag, kami bandrol seharga 30.000 yang didasarkan pada pertimbangan bahan baku yang telah digunakan dan tingkat kesulitan segi bentuk, ukuran, dan pertimbangan lainnya. Selanjutnya adalah promotion. Kami melakukan pemasaran melalui online. Untuk pemasaran ini kami memiliki akun Instagram dan Facebook dan e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia, serta kami membuat story di WhatsApp. Selanjutnya adalah strategi STP, di mana S segmentasi. Yang pertama segmentasi demografis. Kami menawarkan produk kami bagi kalangan customer laki-laki dan perempuan kisaran 15 tahun ke atas dan tentu saja berhobi bersepeda. Yang selanjutnya adalah segmentasi psikografis. Produk kami ditunjukkan untuk kalangan siswa, mahasiswa, serta pekerja. Selanjutnya ada T, targeting. Produk yang telah kami buat ditargetkan untuk kalangan customer laki-laki dan perempuan kisaran 15 tahun ke atas dengan segala jenis profesi, baik siswa, mahasiswa, serta pekerja, dan hobi bersepeda. Selanjutnya adalah P, positioning. Berdasarkan karakteristik dan manfaat produk kami memiliki karakteristik menggunakan bahan kain tebal yang dimodifikasi dan dibuat menjadi tas smartphone yang unik sehingga menghasilkan produk yang memiliki nilai jual dan estetika tinggi. Manfaat dari produk kami adalah tempat HP atau smartphone untuk bersepeda, namun di satu sisi juga bisa digunakan sebagai handbag atau tas tangan. Selanjutnya adalah analisis keuangan bisnis. Harga pokok produksi kami 212.100, di mana harga per unitnya adalah 212.100 dibagi 10 buah sehingga menjadi 21.210 per unitnya. Mengenai harga tersebut, kami memutuskan untuk menetapkan harga per unit sebesar 30.000 sehingga per unit kami mendapatkan keuntungan sebesar 8.790. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Lanjutan dari analisis titik impas atau yang disebut dengan titik point. Jadi di dalam biaya produksi ada total sebesar 212.100 rupiah. Lalu harga ini dari 10% dari total biaya produksi sebesar 21.310. Lalu untuk mencapai titik impas kami harus menjual 8 produk. Lalu analisis keuntungan. Di sini pendapatan sama dengan harga dikali kuantitas, di mana produk kita sendiri harganya sebesar 30.000, lalu kuantitas produk kita sebesar 9, lalu pendapatan kita sebesar 270.000. Lalu keuntungan sama dengan pendapatan dikurangi total biaya produksi. Kita selama menjual produk ini
sini kita mendapatkan 270.000, lalu total biaya produksi sebesar 212.100 rupiah, dan keuntungan yang kita dapat sebesar 57.900. Slide selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Di sini kita ada 3 metode pelaksanaan. Yang pertama, persiapan kegiatan, di mana kami mencari ide produk tersebut. Jadi mencari ide itu merupakan langkah awal yang kami lakukan untuk memulai bisnis apa yang akan kita jalankan. Setelah menemukan ide, kami melakukan riset terhadap ide yang akan kami lakukan untuk memulai apakah ide kami memiliki peminat, sehingga kedepannya ada peluang untuk dibeli calon konsumen. Lalu pelaksanaan yang kedua yaitu pelaksanaan kegiatan, terdiri dari membuat desain yang cocok untuk smartphone, lalu mencari tukang jahit, lalu mendiskusikan dengan tukang jahit mengenai desain dan bahan-bahan yang akan digunakan, lalu mencari kain yang tahan air dan sabuk kecil untuk diikatkan ke setir sepeda itu, lalu mencari plastik yang bisa digunakan untuk touchscreen, lalu mencari tabs yang sesuai dengan desain produk kami, dan yang terakhir, jika produk sudah jadi maka kita akan melakukan packaging atau pengemasan. Lalu untuk metode pelaksanaan yang terakhir yaitu evaluasi kegiatan. Seperti biasa, setelah produk kita jadi, kita akan mengevaluasi produk kita apa yang kurang, dan bisa evaluasi kegiatan ini bisa kritik dari calon konsumen kita sendiri. Seperti itu. Lalu slide selanjutnya yaitu anggaran biaya. Jadi di sini anggaran biaya kita, pengeluaran dari biaya produksi sebesar 212.100 rupiah, itu sudah termasuk sama kain tahan air, lalu sabuk kecil untuk mengeratkan ke setir sepeda, dan lain-lain. Lalu biaya perjalanan kita mengeluarkan sebesar 200.000. Lalu biaya pengeluaran lain-lain sebesar 370.000. Pengeluaran lain-lain ini seperti ngeprint stiker desain produk kita. Jadi total pengeluaran kita sebesar 782.100. Lalu untuk jadwal kegiatan, kita ada 9 jenis kegiatan. Yang pertama yaitu rapat koordinasi. Pada bulan 1, 2, 3, 4 kita melakukan berbincang panjang lebar masalah produk kita, lalu gimana cara pemasarannya, dan lain sebagainya. Lalu kita survei pasar dari bulan 1 sampai 2 dan mengidentifikasi bahan baku, lalu memproduksi barang pada bulan 2 dan 3, lalu mempromosikan dan menjual barang pada bulan 4 dan 5, dan rapat koordinasi pada bulan 4 dan 5. Ini rapat koordinasi untuk evaluasi. Lalu yang ke-7 yaitu penulisan laporan, seperti laporan pengeluaran dan pemasukan. Lalu yang ke-8 presentasi hasil pada bulan 5 dan pengiriman laporan pada bulan 5. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.